Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stephen F. Manurung. Saya dari program studi sarjana informatika dengan NIM 11S25013. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang praktikum keempat saya di bagian studi kasusnya. Nah, jadi mungkin saya langsung saja pada bagian eh, studi kasus. Nah, yang pertama Nah, pada bagian pertama ini tampilkan judul praktikum yaitu water tank simulation, yang dimana bagian ini menjelaskan tentang konsep dasar simulasi yang akan dibuat, yaitu simulasi tangki air para sistem distribusi air seperti para asrama atau para bangunan-bangunan. Nah, air masuk ke dalam tangki melalui pipa yang masuk dan keluar melalui pipa keluar. Perubahan tinggi air di dalam tangki dimodelkan menggunakan persamaan matematika yang dimana berumus dH per dt sama dengan Q in kurang Q out per A. Yang dimana persamaan ini menjelaskan tentang bahwa perubahan tinggi terhadap waktu dipengaruhi oleh selisih debit air masuk debit air keluar uh, dan dibagi dengan luas penampang tangki. Nah, jika debit air masuk lebih besar dari debit keluar, maka tinggi air akan meningkat. Sedangkan jika eh, debit keluar lebih besar, maka air akan berkurang. Nah, pada bagian ini juga dilakukan import library NumPy yang akan digunakan untuk melakukan perhitungan numerik serta matplotlib yang digunakan untuk menampilkan grafik hasil simulasi. Tujuannya untuk memperkenalkan konsep simulasi serta menyiapkan library yang diperlukan untuk menjalankan program. Nah, part yang selanjutnya. Nah, pada bagian parameter ini, program mendefinisikan parameter utama dari tangki yang akan digunakan untuk dalam eh, proses simulasi. Nah, parameter pertama adalah radius tangki yang ditetapkan sebesar 1 meter. Kemudian digunakan juga tinggi maksimum tangki sebesar 3 meter. Selain itu, program juga menentukan debit air masuk. Nah, sebesar 0,2 meter, 0,02 meter kubik per detik dan debit air keluar sebesar 0,01 meter kubik per detik. Nah, itu juga menentukan tinggi awal air dari dalam tangki, yaitu 0 meter, yang berarti tangki dalam kondisi awal kosong. Nah, tujuannya untuk menentukan kondisi awal karakteristik sistem tangki yang akan kita simulasikan sehingga perhitungan dalam tahap berikutnya dapat dilakukan dengan jelas. Nah, untuk bagian yang ketiga ini, nah, eh, program ini bertujuan untuk menghitung luas penampang tangki dan volume maksimum tangki. Karena tangki diasumsikan berbentuk silinder, maka luas penampangnya dihitung menggunakan rumus luas lingkarannya itu PR kuadrat. Nah, setelah luas penampang diperoleh, program kemudian menghitung volume tangki dengan mengalihkan luas penampang dengan tinggi maksimum tangki. Nah, hasil perhitungan tersebut kemudian kita tampilkan di dalam program dan hasilnya akan diperoleh yaitu luas penampang tangki sekitar 3,14 meter persegi dan volume maksimumnya sekitar 9,42 meter kubik. Tujuannya untuk mengetahui kapasitas maksimum tangki berdasarkan ukuran yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, untuk yang keempat ini, bagian keempat melakukan analisis sederhana terhadap kondisi aliran air yang menggunakan eh, pernyataan-pernyataan di dalam logika. Nah, program membandingkan nilai debit air masuk dan debit air keluar seperti tadi. Nah, jika debit air masuk lebih besar dan air keluar dan debit air keluar dari debit air keluar, maka program akan menampilkan bahwa tangki yang terisi seiring waktu. Nah, jika debit air keluar lebih besar, maka tangki akan mengosong seiring waktu. Nah, jika kedua nilai sama, maka tinggi air tetap konstan. Pada simulasi ini, nilai kin lebih besar daripada Q out, sehingga hasil yang ditampilkan bahwa tangki akan terisi seiring waktu. Nah, pada bagian selanjutnya, eh, pada bagian ini selanjutnya itu program melakukan analisis apakah kapasitas tangki air cukup untuk memenuhi kebutuhan air harian. Nah, program menetapkan kebutuhan air sebesar 5 meter kubik, kemudian volume maksimum tangki air dibandingkan dengan kebutuhan tersebut. Jika volume tangki lebih besar atau
sama dengan kebutuhan air, maka tangki yang cukup. Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, volume tangki adalah sekitar 9,42 meter kubik. Sehingga program menyimpulkan bahwa kapasitas tangki air cukup untuk memenuhi kebutuhan air seharian, air harian sebesar 5 meter kubik. Nah, pada bagian selanjutnya, program menghitung waktu uh, yang dibutuhkan untuk mengisi tangki hingga penuh dan waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan tangki. Waktu pengisian dihitung dengan membagi volume tangki dengan debit air masuk, sedangkan waktu pengosongan dihitung dengan membagi volume tangki dengan debit air keluar. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh bahwa waktu mengisi tangki sekitar 471 detik, sedangkan waktu mengosong tangki sekitar 942 detik. Hal ini menunjukkan bahwa tangki akan lebih cepat terisi dibandingkan dengan waktu yang kita butuhkan untuk mengosongkannya. Nah, untuk bagian yang ketujuh, pada bagian ini program dimulai dengan melakukan simulasi perubahan energi air terhadap waktu, yang dimana program membuat rentang waktu simulasi dari 0 hingga 1000 detik menggunakan fungsi library NumPy. Kemudian tinggi air dihitung menggunakan persamaan matematika yang kita telah jelaskan sebelumnya, yaitu berdasarkan selisih debit masuk dan debit keluar dibagi dengan luas penampang tangki atau dan dikalikan dengan waktu. Nah, program juga membatasi nilai tinggi air dan tidak melebihi tinggi maksimum dan tidak mengurangi dari nol menggunakan fungsi pembatas nilai. Yang mana tujuannya untuk menghasilkan data simulasi yang menunjukkan bagaimana tinggi air berubah seiring waktu. Nah, untuk bagian ke-8 ini di sini ada grafik. Nah, pada bagian ini program menampilkan grafik dari hasil simulasi menggunakan library uh, Matplotlib, di mana grafik ini menunjukkan hubungan antara waktu dan dalam detik pada sumbu horizontal dan tinggi air parameter sumbu vertikal. Nah, garis biru menunjukkan perubahan tinggi air di dalam tangki seiring waktu, sedangkan garis merah putus-putus menunjukkan batas maksimum tinggi tangki, yaitu 3 meter. Dari grafik dapat kita simpulkan dan kita lihat bahwa tinggi air meningkat uh, meningkat secara bertahap sehingga mencapai batas maksimum tangki. Nah, visualisasi ini membantu pengguna untuk memahami bagaimana cara pengisian tangki terjadi dari kondisi kosong hingga penuh dalam periode waktu tertentu. Nah, uh, mungkin langsung saja ke bagian APP.py-nya dan saya akan menampilkan hasil dari program ini. Nah, untuk bagian APP.py ini pada bagian program awal dilakukan import library yang dibutuhkan, yaitu Streamlit, NumPy, dan Plotly. Yang dimana Streamlit digunakan untuk membuat aplikasi web interaktif sehingga simulasi dapat dijalankan melalui browser. Nah, NumPy digunakan untuk melakukan perhitungan numerik, sedangkan Plotly digunakan untuk membuat grafik interaktif dari hasil simulasi. Jadi tujuannya untuk menyiapkan tools apakah diperlukan membangun aplikasi simulasi pada tangki air. Nah, selanjutnya, nah program menampilkan judul aplikasi dan deskripsi simulasi, yaitu uh, ini water tank simulation, yang dimana bagian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengguna bahwa aplikasi ini digunakan untuk mensimulasikan proses pengisian dan pengosongan tangki air berdasarkan parameter yang dimasukkan. Nah, pada bagian berikutnya dibuat input parameter tangki menggunakan shielder, yaitu dapat menentukan nilai radius tangki, tinggi tangki, debit air masuk, debit air keluar, serta tinggi awal tangki air. Dengan arahnya shielder ini, pengguna dapat mengubah parameter secara langsung dan melihat bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi simulasi. Jadi tujuannya adalah untuk membuat aplikasi menjadi interaktif dan mudah digunakan. Nah, selanjutnya, program menghitung luas penampang tangki. Nah, uh, program menghitung luas penampang tangki. Nah, di sini juga dan beserta volume maksimum tangkinya. Nah, luas penampang dihitung menggunakan rumus luas lingkaran karena tangki diasumsikan berbentuk cylinder. Hasil perhitungan ini kemudian ditampilkan sehingga pengguna dapat mengetahui kapasitas tangki berdasarkan parameter yang dipilih. Program kemudian melakukan analisis kondisi aliran air dengan membandingkan debit air masuk ke dalam ke debit air yang keluar.
Nah, selanjutnya, eee, aplikasi melakukan analisis kapasitas tangki terhadap kebutuhan air harian. Pengguna dapat memasukkan nilai kebutuhan air, kemudian program membandingkannya dengan volume tangki. Dari hasil penggunanya dapat kita ketahui bahwa apakah kapasitas tangki cukup untuk memenuhi kebutuhan air yang digunakan. Nah, pada bagian terakhir, program melakukan simulasi perubahan tinggi air terhadap waktu yang menggunakan persamaan matematika yang sama seperti kita simulasikan sebelumnya. Itu hasil menggunakan tampilan dalam bentuk grafik interaktif menggunakan plotly yang menunjukkan hubungan antara waktu dan tinggi air dalam tangki. Jadi grafik ini membantu pengguna untuk memahami bagaimana tinggi air berubah seiring waktu berdasarkan parameter yang telah dipilih. Nah, eh, jadi langsung saya buka hasil dari program ini. Nah, eh, berikut hasil dari simulasinya. Nah, ini juga bisa tank radius, tank height, inlet flow rate, outflow rate, sampai ini initial water height ini bisa kita ubah. Kita ubah contohnya menjadi satu atau menjadi dua. Jadi bisa kita ubah sesuai yang kita inginkan. Eh, Mungkin sekian dari presentasi praktikum saya pada bagian studi kasus. Mungkin dari penjelasan saya masih ada kekurangan dan untuk kedepannya akan saya lebih perbaiki lagi. Sekian dari saya, terima kasih.